Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma arhamna bil Qur'an, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya masing-masing di antara kita memperhatikan ibadah atau amal soleh apa saja yang sudah kita siapkan untuk hari esok, untuk kematian kita, dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Ayat ini, hadirin yang dimuliakan Allah, seakan-akan mengingatkan kalau hari ini kita meninggal, sudah siap apa belum? Jawabannya bagaimana jamaah? Belum. Sepakat ya? Padahal kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Dan misal kita ilustrasikan ya, ada panggilan mungkin dari kantor atau teman gitu ya. Hari ini pagi jam 8 kita akan pergi ke Jakarta. Kira-kira misal kita punya waktu 1 jam, yang kita siapkan, bukan kita siapkan, maksudnya yang sudah ready, kira-kira kita membawa apa Bapak Ibu? Waktunya 1 jam mau berangkat ke Jakarta. Yang paling ready apa yang kita bawa jamaah? Apa ya? Pakaian. Betul, pakaian saja. Uang ya. Jadi yang penting di dompet ada uang terus berangkat. Itu logika yang benar. Nah, pertanyaannya, kalau kematian datang itu gak dikasih aba-aba 1 jam atau 2 menit, tapi langsung, maka pertanyaannya, kalau kita meninggal secara mendadak, yang sudah ready apa ya? Apa jamaah yang sudah ready? Iman. Masih abstrak ya? Yang bisa dicerna apa? Contoh jamaah yang dimuliakan Allah, kita istiqomah sholat 5 waktu berjamaah. Itu sudah termasuk persiapan yang ready kalau suatu saat kita meninggal ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan pahala berupa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Baik jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita diberi kemudahan untuk sholat berjamaah dan meneruskan dengan pengajian subuh. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar siapa ya? Kencang banget aminnya. Pakai mic apa ya di luar? Pakai toa. Alhamdulillah. Kemarin saya bertemu dengan salah satu takmir masjid yang semangat mengurus masjid. Itu beliau menghitung jumlah jamaah sholat subuh. Sini takmirnya siapa ya? Oh, pada nunjuk-nunjukkan. Oh, ketua takmirnya. Berapa Pak yang datang? Enggak, yang saya nanya ketua takmir kok. Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Kurang lebih yang di dalam ada 30 ya? Lebih 30 ya. Alhamdulillah. Jadi salah satu ya mungkin salah satu kegiatan ketua takmir itu menghitung jumlah jamaah sholat subuh ada berapa ya. Kemarin takmir yang sharing kepada saya, dia menghitung jamaah sholat subuh jumlahnya 70 orang. Terus dia mengamati kalau bisa semakin kesana jumlah jamaah subuh nambah dari 70 hingga 100 barangkali dan seterusnya. Jadi sekiranya kita jamaah subuhnya sekian, ada 40, kalau bisa menambah. Gimana jamaah cara biar jamaah subuhnya nambah? Caranya bagaimana? Door prize ya salah satu ya. Terus yang lain apa Pak? Sarapan ya, door prize sarapan. Yang ketiga hiburan. Hiburannya apa Pak? Hiburan. Yang tadi disebutkan benar semualah. Ada door prize, ada sarapan, ada hiburan ya. Tentunya hiburan yang tidak menabrak syariat gitu kan ya. Salah satu caranya ini Bapak-bapak, salah satu caranya kalau sharing dengan teman-teman takmir tadi sudah benar sih, sama gitu ya. Ditambahkan kalau bisa, ini Bapak-bapak punya anak kan ya? Punya anak ya, juga punya istri kan ya. Jadi kalau bisa, kalau ke masjid juga membawa anak-anaknya. Ini ada satu bawa anak nih, Masya Allah ya. Kenapa ketawa? Cucu, Masya Allah. Jadi sama cucu ya, keren-keren. Jadi bapak-bapak, surat At-Tahrim ayat 6 kan, qu anfusakum. Yang pertama kita menjaga diri. Yang kedua wa ahlikum, yang kita jaga adalah keluarga. Keluarga di sini adalah anak dan istri. Jadi mohon kepada bapak-bapak, ini tidak hanya tugas takmir, tapi tugas kita sebagai orang beriman mengajak khususnya anak-anak yang laki-laki. Ini baru satu bawa cucu ya. Ini cucu bener ya? Ketawa ya.
Ya, berarti alhamdulillah ini berhak dapat door prize itu. Jadi ajaklah anaknya, kalau di keluarga Anda ada adik, adiknya diajak. Dan mohon maaf, bahasanya itu wajib membawa anaknya. Dan alhamdulillah ini masjidnya ada ruang tertutup ya. Sekiranya anaknya suaranya kurang atau mengganggu kan bisa di sebelah begitu ya. Pokoknya diajak anaknya. Gimana Bapak Ibu, siap apa enggak nih? Siap ya, tuh bilang siap. Pak Takmir tulis tuh yang bilang siap ya. Anaknya dibawa, mau yang SD, mau yang SMP. Kalau mohon maaf SMP sudah mulai wajib dibawa ke masjid, apalagi SMA lebih wajib lagi, apalagi mahasiswa lebih wajib lagi. Jangan menggunakan dalil kalau anak muda sudah berbuat yang ia sukai, itu tidak boleh. Kalau dalam Islam, orang kalau sudah balik berbuat yang Allah ridhoi, maka Bapak Ibu tidak boleh kalah dengan anaknya. Maksudnya Bapak Ibu adalah sebagai pemimpin. Kan tidak mungkin, tidak masuk akal pemimpin kok tidak ditaati oleh rakyatnya. Maka anak harus taat. Yang kedua, menurut Bapak Ibu semua, kalau istri sholat di masjid boleh enggak? Boleh kan ya? Ini ada lantai 2, ada belakang. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waqarna fi buyutikunna, artinya bahwa wanita itu memang lebih utama di rumah. Memang sholat wanita lebih utama di rumah. Tapi ada tapinya. Nabi SAW bersabda, la tamna'u, kalian para suami tidak boleh melarang ima Allah, para istri, para wanita, min masajidillah, untuk sholat di masjid. Jadi baik, terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira bapak-bapak suatu saat ngajak sholat istrinya di masjid, sanggup apa enggak bapak-bapak? Sanggup ya, biar memakmurkan masjid. Sekali lagi kita enggak usah perdebatkan, memang lebih utama di rumah, tapi tidak dilarang untuk sholat berjamaah di masjid ya. Baik, itu salah satunya. Mudah-mudahan masjid ini menjadi semakin makmur ya. Maksudnya kenceng banget di luar ya. Semangat ya. Kisi ngomong semangat, anaknya di bawah ndak itu? Sama istrinya diajak ke masjid apa ndak ya? Diem ya. Dalam hatinya insya Allah itu ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada makalah bagus tulisan dari Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Judulnya adalah Asyru Waqafatin Ba'da Ramadan. Kalau terjemah bebasnya adalah 10 hal yang harus ditadaburi. Bahasa Jawanya ditadaburi apa Bapak Ibu? Direnungkan bahasa Indonesia ya. Ada 10 hal yang wajib kita renungkan. Kapan itu? Ba'da Ramadan,
setelah kita selesai puasa bulan Ramadan. Kita berada di bulan apa sekarang Bapak-bapak? Syawal. Ada yang tahu apa arti Syawal Bapak Ibu? Masya Allah, peningkatan. Betul ya. Kalau klik di internet, tulis Kamus Al-Ma'ani. Kamus Al-Ma'ani itu Arab, terjemahnya Arab. Kalau yang tidak online namanya Kamus Al-Mu'jam Al-Wasit. Kalau tulis ya Syawal, arti makna Syawal, maka turunannya akan muncul kata-kata syala yashilu syail, yang artinya irtafa'a, meningkat. Jadi sekarang bulan Syawal itu artinya bulan peningkatan. Kenapa Allah memilih Syawal setelah Ramadan? Contoh, bapak-bapak dan ibu-ibu, kemarin Ramadan sholat taraweh hampir tiap hari kan ya? Ya bukan hampir, malah tiap hari. Yang sebelum Ramadan, Rajab, Sya'ban, insya Allah bapak-bapak 2 bulan, 1 bulan sebelum Ramadan itu sholat malam setiap malam enggak? Tidak masuk akal. Sebelum Ramadan sholat malam dan witir tidak tiap malam. Masuk bulan Ramadan, kampus kurikulum dari Allah lulus Ramadan, maka masuk bulan Syawal pasti meningkat. Yang tadinya sebelum Ramadan kosong, bolong-bolong sholat malam dan witir, maka di bulan Syawal pasti meningkat melebihi sebelum Ramadan. Ya apa tidak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu di bulan Syawal ini tidak harus tiap malam sih sholat malam dan witir, tapi durasinya, kualitasnya lebih baik dibandingkan sebelum Ramadan. Berarti Bapak Ibu paham arti Syawal. Orang Indonesia kalau bulan Syawal suka ada acara apa ya Bapak Ibu? Ya betul, halal bi halal. Itu hanya ada di mana? Indonesia. Baik, apa arti halal Bapak Ibu? Apa arti halal supaya paham? Kok orang Indonesia mengadakan acara halal bi halal? Ini tradisi hanya ada di Indonesia dan di zaman salaf tidak ada. Di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, tabi'una tabi'in tidak ada halal bihalal. Itu khas tradisi Indonesia. Dan kita memahami kalau ada tradisi tidak bertentangan dengan syariat, hukumnya boleh. Tapi kalau tradisi bertentangan dengan syariat, sebaiknya ditinggalkan. Menurut saya halal bihalal tidak bertentangan dengan syariat. Sebelum saya menjelaskan halal bihalal, kalau halal bihalal menurut KBBI artinya apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kira-kira artinya apa? Tulis halal bihalal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini saya baca artinya ya. Anda boleh setuju, boleh tidak. Namanya bukan Quran dan Sunnah, ini Kamus KBBI. Sedikit menarik, sedikit tidak pas. Apa arti halal bihalal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Artinya adalah
bermaaf-maafan setelah selesai melaksanakan puasa Ramadan. Itu namanya halal bihalal. Apa tadi artinya? Saling memaafkan di antara kita setelah melaksanakan puasa Ramadan. Ada yang menarik, ada yang tidak ya. Maksudnya ada yang pas, ada yang tidak. Tidak pasnya di mana? Tidak pasnya adalah bermaaf-maafan nunggu bulan apa? Syawal. Padahal bermaaf-maafan ya setiap hari, setiap sepanjang saat gitu ya. Ya itulah KBBI. Ada pasnya, ada tidaknya. Nah yang menarik juga menurut Kamus Bahasa Arab, halal artinya apa? Sama Anda klik di internet Kamus Ma'ani, makna halal, nanti akan turunannya banyak. Salah satunya turunannya dari halla yahillu hillun. Apa arti hillun Bapak Ibu? Hillun itu dipakai oleh orang Arab. Biasanya kata-kata hillun belakangnya ada kata muskilah. Hillul muskilah. Apa artinya? Muskilah artinya apa? Masalah. Muskilah artinya masalah atau problem. Kalau hillul muskilah artinya tidak ada problem, tidak ada masalah. Jadi halal bihalal itu artinya kita tidak ada masalah. Orang Arab juga memakai hillun untuk hillul hibal. Jadi Bapak Ibu tahu benang enggak? Benang ya. Benang itu ruwet Bapak Ibu. Benang itu ruwet. Terus setelah sehari dua hari diurai itu menjadi lurus. Itu namanya hillul hibal. Sudah enggak ada masalah, sudah terurai, sudah aman. Maka halal bihalal kalau dihubungkan dengan Kamus Bahasa Arab, dengan yang menemukan kata halal bihalal siapa ya? Wah, Masya Allah. Berarti memang pendukung Pak Karno ya. Berarti jangan bedol oyot berarti ya. Masya Allah ya. Kayaknya dari PDI ini tidak ada masalah. Silakan partainya apa, yang penting sholatnya berjamaah, gitu kan ya. Yang penting sholatnya berjamaah. Anda mau partainya A, B, terserah. Yang penting subuhnya berjamaah. Bawa anaknya jangan lupa. Jadi silakan partainya apa. Jadi halal bihalal itu Bapak Ibu. Baik. Ketika jenengan haji atau umroh, itu kan banyak orang Arab yang di pinggir jalan bawa aqua kan, sambil mengatakan apa? Halal, halal, halal. Itu orang Arab hatinya plong, mau ngasih ke saudaranya, ngasih hadiah. Halal, halal. Itulah arti salah satu makna halal bihalal. Berarti hati kita dengan saudara kita plong, udah tidak ada masalah, tidak dendam, tidak iri, tidak dengki, udah kosong-kosong bahasanya lah. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu, hari ini jenengan masih dongkol enggak dengan sesama jamaah? Dongkol bahasa Indonesianya apa ya? Jenengan masih jengkel enggak dengan takmir? Enggak ya? Karena baik. Pak Ketua Takmir, jenengan jengkel enggak dengan anggota? Kalau masih jengkel, masih dendam, itu belum halal bihalal. Pokoknya sesama muslim plong. Ini contoh tidak ada masalah, nih contoh tidak ada masalah. Jenengan habis sholat subuh kan duduk ya. Jenengan duduk sebelah kanan kirinya siapapun rasanya enak, nggak milih-milih, itu berarti sudah halal bihalal. Kan ada orang yang mau duduk, wah orang enak sama inilah, pindah pojok.
Tapi kalau di sini jenengan putar-putar sama aja kan ya? Sama. Ini serius nih. Berarti Anda sudah benar, halal bihalal, sudah nggak ada masalah. Ya, sudah nggak ada masalah, itu namanya halal bihalal, hilun gitu ya. Sekali lagi itu tradisi di Indonesia di zaman ulama salaf tidak ada. Kalau tradisinya tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak apa-apa ya. Baik, kembali kepada pembahasan. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ada kata Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, ada 10 hal yang harus kita renungkan, kita pikirkan, kita tadaburi, kita bahas setelah Ramadan selesai. Apa saja 10 itu? Yang pertama, kata beliau, manilladzi istafada min Ramadan. Beliau bertanya kepada kita, siapa di antara kita yang sudah istifadah? Saya kesulitan menerjemahkan. Saya terjemahkan ini nggak cocok, itu nggak cocok. Tapi kalau dengan bahasa Arab enak. Manistafada min Ramadan. Terjemahnya yang mendekati ya, itu salah satunya, tapi nggak cocok juga. Siapa yang bisa memanfaatkan Ramadan, juga nggak enak terjemahnya. Atau terjemah lain, siapa di antara kita yang kemarin puasanya sudah optimal, juga nggak enak. Paling enak istifadah, diterjemahkan agak sulit ya. Jadi pertanyaan, siapa di antara kita yang kemarin Ramadannya serius? Itu beliau bertanya. Kita jawabannya gimana ya? 2 rius. Masya Allah. Baik, jawabannya sama apa enggak gitu ya? Jawabannya adalah, kata beliau, yang puasanya serius, yang puasanya tadi 2 rius ya Pak, yang puasanya optimal, yang puasanya mantap lah gitu ya. Kata beliau adalah orang-orang yang Ramadan kemarin dipastikan dosanya habis, kata beliau. Jadi sudah tidak punya dosa lagi tahun 2022, sebelumnya sudah tidak punya dosa lagi. Itu kata beliau yang puasanya optimal, yang tidak punya dosa lagi. Beliau bilang begitu nggak sembarangan, ada dalilnya. Ada 3 hadis yang sahih, depannya berbeda, belakangnya sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. 3 hadis, awalnya beda, terakhirnya endingnya sama. Kalau melakukan 3 hal, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang lalu. Memang ada perbedaan pendapat, dosa besar apa kecil, tapi 3 hadis ini tidak menjelaskan besar dan kecil, berarti semua dosa. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Sebelum saya jelaskan 3 hadis ini, ada sebuah hadis pula, man adraka Ramadan walam yughfar lahu fa ab'adahu Allah. Artinya, arti bebasnya begini, ngelewati Ramadan, pokoknya bertemu Ramadan, kok bisa ya ketemu Ramadan kok dosanya nggak diampuni, maka sudah tidak ada harapan. Itu terjemah bebasnya. Siapa yang ketemu Ramadan tapi kok dosanya nggak diampuni, wis angel, nggak ada harapan. Kenapa? Ya hanya bulan Ramadan yang ada janji dari Allah, dosa-dosanya diampuni. Maksudnya begini ya, ilustrasinya gimana ya jamaah ya. Misal nih, suatu tempat lagi kemarau panjang.
Datang bantuan dari pemerintah, datangnya setahun sekali. Setelah itu nggak datang lagi. Apa datang bantuannya? Pemerintah memberi bantuan air gratis, pakai tronton itu. Tapi ketika ada air gratis, dia nggak ngambil. Padahal hari itu sudah selesai, terus dibagi habis, air trontonnya pergi. Terus dia nggak dapat lagi, nggak bakal dapat air karena hanya setahun sekali. Sama dengan Ramadan. Ramadan yang sudah dimanjakan dengan pahala kok nggak bisa diampuni, sudah nggak ada harapan. Baik, itu yang puasanya optimal, yaitu yang pastikan dosanya habis. Kapan dosanya habis? Ya dari lahir sampai kemarin Ramadan habis semua total. Itu yang optimal. Menurut Bapak Ibu yang optimal yang bagaimana ya? Yang puasanya optimal. Ada 3 hadis yang dikatakan puasanya optimal. Hadis pertama, man shoma Ramadan. Hadis kedua, man qoma Ramadan. Hadis ketiga, man qoma Lailatul Qadri. Berakhirnya sama semua. Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah yang telah lalu. Baik, 3 amalan itu. Pertama adalah puasanya benar. Dulu sudah saya sampaikan yang puasanya benar ya. Nanti juga akan kita jelaskan pembahasan kedua ya. Puasa yang benar. Puasa yang benar itu adalah tidak hanya puasa perut dan kemaluan. Yang kedua, qoma Ramadan. Yang ketiga, qoma Lailatul Qadri. Seakan-akan intinya 2. Ramadan kemarin yang optimal sehingga dosanya diampuni ada 2. Puasanya benar, kemudian malam harinya isinya ibadah. Bapak Ibu pernah punya pengalaman ada hajatan terus malamnya lembur, punya pengalaman? Punya ya. Besok pernikahan, besok khitanan, terus jenengan lembur malam itu dari isya sampai menjelang subuh. Kalau bahasa orang kuliah ini, nggarap tesis, nggarap disertasi, waktunya sudah mepet sehingga dia lembur dari isya sampai subuh. Itu yang dimaksud dengan qoma Ramadan atau qoma Lailatul Qadri. Nyambung apa enggak ya? Jadi yang puasanya optimal adalah puasanya benar dan dia ibadahnya ngelembur dari habis isya sampai subuh. Berat ya Pak ya? Kayaknya Ramadan kemarin siang tidur, malam tidur ya. Tuh merasa banget tuh. Berarti kayaknya saya dan Bapak Ibu Ramadannya belum optimal. Itu menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Makanya yang kedua beliau mengatakan, yang kedua ini, kaifa yatubul muqassir. Ini 10 hal yang harus diperhatikan. Yang ranking 2 menjawab yang nomor pertama. Nomor 2 dia bertanya, kaifa bagaimana caranya? Yatubu taubat. Bagaimana cara taubat? Taubatnya siapa? Al-muqassir. Apa arti al-muqassir Bapak Ibu? Al-muqassir itu terjemah enaknya tidak standar. Jadi beliau seakan-akan mengkritik kita, menasehati kita, kemarin puasanya kayaknya belum standar loh. Karena belum standar, gimana sekarang tobatnya? Kalau saya Bapak Ibu dibilang puasanya nggak standar, nerima apa enggak ya?
nggak terima sih enggak apa-apa, nanti kita buka datanya gitu ya, menurut para ulama. Jadi kemarin seakan-akan kita dikritik, dinasehati ibadah puasa kita belum optimal, belum standar. Makanya keduanya dia bilang, gimana cara tobatnya orang yang ibadah puasanya nggak standar. Kalau Bapak Ibu nggak terima dibilang nggak standar, nggak apa-apa, saya mau buka data, cocok apa enggak datanya ya. Begini, puasa ada yang di bawah standar, ada yang standar, ada yang di atas standar. Nanti akan saya jelaskan. Sholat juga sama Bapak Ibu, ada yang sholatnya tidak standar, ada yang standar, ada yang di atas standar. Sama pula baca Quran, ada yang di bawah standar, ada yang standar, ada yang di atas standar. Pertanyaan, puasa kita, sholat kita, baca Quran kita sudah standar belum? Kalau kata beliau kayaknya belum. Tapi lagi-lagi Anda juga berhak bilang nggak setuju kalau nggak standar. Coba kita lihat datanya. Dari puasa dulu ya. Puasa yang tidak standar adalah seseorang puasa baru bisa menahan perut dari makan, baru menahan kemaluan dari syahwat di siang bulan Ramadan. Itu namanya nggak standar puasanya, hanya bisa nahan perut dan syahwat. Baik, sekarang level 2 berarti standar ya. Yang puasanya standar, ya dia menahan makan dan minum, juga menahan pandangan dari melihat maksiat, menahan telinga dari mendengar maksiat, menahan mulut dari maksiat. Itu standar. Coba saya mau ngetes ya, kita ini standar apa enggak? Bapak Ibu, Ramadan kemarin pernah enggak mulutnya itu marah sama orang? Berarti kan enggak standar ya. Baik, ganti soal nih. Ramadan kemarin matanya pernah melihat kemaksiatan enggak? Ya, berarti kan belum standar ya. Kemarin Ramadan telinganya pernah mendengar yang Allah tidak suka enggak? Nah, berarti memang belum standar. Tapi lagi-lagi Anda boleh nggak setuju. Tapi itulah, jadi puasa yang standar itu ya puasa lisan, puasa telinga, puasa mata, puasa tangan juga ya. Coba apa hukumnya Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah kalau makan daging selilitan gitu? Pernah ya? Pernah ya? Pernah. Kemudian datang ke masjid atau kemana gitu, tangannya nggak sengaja ngambil barang kecil di masjid, ngambil barang di perjalanan, ngambil apa gitu, misalnya sekarang udah nggak ada ya, misalnya ngambil kalau zaman dulu itu rumah depannya kan pakai bambu-bambu gitu ya, terus ngambil itu tanpa izin pemiliknya untuk buka selilit itu sebenarnya sah apa enggak ya? Enggak boleh kan, harus izin ya. Jadi itu contoh ya, contoh itu puasanya yang standar itu enggak boleh ngambil dari tangan kita sesuatu yang belum izin. Berarti gimana Bapak Ibu, puasanya standar apa enggak? Belum ya. Makanya kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, yang kedua, gimana cara tobatnya orang yang tidak standar? Oke, berarti pengajian selesai apa ya? Tanda-tanda ya. Tadinya mau 10, 2 udah ada makanan dibagi, berarti ini emang kayaknya jadi nggak enak nih. Door prize ya. Jamaah kalau syuruk jam berapa ya? 6 kurang 5. Berarti masih ada waktu 10 menit lagi insya Allah. Baik, jadi kita ulangi lagi nih.
puasa yang di atas standar. Ya, tadi kan ada yang di bawah standar, kalau bahasa Arabnya muqassir, di bawah standar, standar di atas standar. Ini yang di atas standar. Kayaknya sulit nih, standar aja sulit apalagi di atas standar ya. Puasa yang di atas standar adalah ya dia nahan perut, ya dia nahan kemaluan dari syahwat, ya dia nahan mulut, nahan mata, nahan telinga, ditambah nahan pikiran-pikiran yang Allah tidak ridho. Jadi ini kelas paling tinggi, puasa pikiran, puasa pikiran. Jadi puasa pikiran itu paling tinggi melebihi mata, telinga, dan sebagainya. Saya mau jelasin pikiran itu gimana. Masuk ke contoh kedua, sholat. Sholat itu ada yang di bawah standar, ada yang standar, dan ada yang di atas standar. Saya mulai dari sholat yang nggak standar ya. Kira-kira kita masuk nggak nih? Tadi kita sholat subuh. Sholat subuh. Ketika sholat subuh, kemudian pikirannya jalan-jalan. Pikirannya, maksudnya pikiran jalan-jalan itu fisiknya menghadap kiblat, tapi pikirannya ke timur. Kalau sini sih wajahnya ke kiblat, pikirannya ke kiblat juga ya Pak. Insyaallah ya. Apalagi komentar. Ya kayak imamnya kepanjangan sholatnya, suarane elek panjang maning, itu level di bawah standar itu. Tapi bukan sini mah biasa ya Pak, biasa panjang kan ya. Jadi sudah biasa ya. Imam kok panjang banget, is komentar maning, itu saudara jelas itu di bawah standar itu. Yang standar Pak, standar. Mudah-mudahan kita standar. Sholat ya, terus punya pikiran, tapi sebenarnya standar mendekati di bawah standar. Sebenarnya ini standar tapi di bawah, mendekati di bawah standar. Sholat punya pikiran, terus dilawan Pak, dilawan pikiran-pikiran di luar sholat. Gimana cara melawannya Pak? Cara melawannya adalah yang kita baca, yang kita dengarkan itu ditadaburi. Nanti akan menjadi fokus lagi sholat. Misalnya lagi sujud, ya, Subhana rabbiyal a'la, terus pikirannya kemana? Maka bacanya diulang sambil ditadaburi. Subhana rabbiyal a'la, Allah maha suci, Allah paling tinggi, maka akan kembali ke sholat lagi. Itu standar tapi mendekati di bawah standar. Ada yang standar banget, ini yang standar banget ya. Yang standar banget adalah Bapak Ibu kalau buka HP kemudian baca WA atau berita, Bapak Ibu fokus nggak bacanya? Atau jenengan nonton bola kemarin Indonesia melawan mana ya? Yang penalti akhirnya sedih banget itu. Ya apalagi bulu tangkis yang tadinya melawan Jepang menang, terus melawan mana kalah ya. Ketika nonton kan fokus banget ya. Nah itu sholat yang standar. Kalau sholat itu fokus. Jadi Bapak Ibu kalau nonton bulu tangkis sampai lupa sebelah kanannya siapa, saking fokus. Kayak jenengan makan durian lah, itu kan fokus banget ya, sampai lupa harganya berapa. Gitulah sholatnya Anda fokus, itu standar. Anda pengen tahu yang di atas standar sholatnya? Yang di atas standar itu adalah sebagaimana Nabi mengatakan, ya Bilal arihna bis shalah. Jadi yang di atas standar adalah kegiatan di muka bumi ini tidak ada yang bisa mengalahkan nikmatnya sholat. Contoh nih, Bapak Ibu pernah ikut snorkeling enggak?
yang di lautan lihat ikan-ikan yang berwarna-warni gitu kan ya, pakai apa gue Pak, pokoknya lihat snorkeling lah di pantai selatan, bawa roti disemprotkan, nanti kan ikan pada datang, itu kan indah banget ya, indah. Nah sholat itu indahnya melebihi itu Pak, itu berarti levelnya di atas rata-rata. Ini kalau ibu-ibu ya, bahasa ibu-ibu. Arisan, kan ibu-ibu biasanya arisan ya, kalau bapak-bapak kan enggak. Arisan lagi pingin dapat kocokannya, dapat 5 juta, akhirnya nama dia keluar, ibu itu seneng enggak? Nah sholatnya, kalau dia sholat seneng kayak gitu, itu sudah di atas standar. Makanya dulu ada seorang anak, bapaknya orang soleh, anaknya bilang, ya itu kok tetangga, bukan, itu kok sebelah kita, tetangga kita, kok ada tiang lama gitu ya, ada tiang lama, kok sekarang tiangnya ndak ada. Bapaknya bilang, nah itu bukan tiang, itu lagi sholat. Jadi sholat itu sampai saking nikmatnya udah nggak mikir yang lain, itu di atas rata-rata. Berarti kembali pada pembahasan, sholat kita di atas rata-rata apa? Rata-rata ya? Kayaknya di bawah rata-rata menurut Syekh Saleh Muhammad Al-Munajjid. Makanya tema kedua, kaifa yatubul muqassir, gimana cara tobatnya orang yang di bawah rata-rata. Gak enak banget ya, kritikannya pedas banget ya, kita dianggap gak standar. Baik, sekarang yang ketiga baca Quran. Ada yang baca Quran di bawah rata-rata, ada yang standar, ada yang di atas rata-rata. Baik, kita mulai yang di bawah standar ya. Apa yang dari atas dulu? Dari atas dulu aja deh kalau Quran ya. Baca Quran yang di atas rata-rata. Itu dicontohkan oleh para sahabat dan para tabi'in, seperti Abu Hanifah, seperti Imam Syafi'i. Itu mereka, Bapak Ibu, ini di atas rata-rata ya, makanya nggak usah kaget. Itu rata-rata orang soleh dulu per 3 hari dan maksimal sepekan itu khatam Al-Quran 1 geluntung. Per 3 hari sampai sepekan, itu rata-rata. Jadi kalau sebulan berarti bisa khatam 4 kali. 4 kali khatam 30 juz, itu di atas rata-rata. Kayaknya enggak nyambung ya Pak ya. Baik, sekarang yang standar. Yang standar itu Bapak Ibu, seorang muslim standar itu 1 hari minimal 1 juz. Jadi selama sebulan khatam sekali. Jadi kalau setahun 12 kali khatam. Motong ayam 12 kali, ayam kampung, syukuran. Baik, kita termasuk di atas standar apa standar? Bingung kan? Ini di bawah. Kita sehari paling baca 5 lembar kan ya? Bener nih 5 lembar setiap hari. Tuh bingung lagi. Berarti di bawah standarnya, di bawah lagi itu. Makanya kata Syekh Saleh Al-Munajjid mengatakan yang kedua nih, gimana cara taubatnya orang yang di bawah standar. Gimana caranya Pak? Ada yang tahu? Gimana? Betul. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, masih ada 4 menit ya. Sepakat ya Pak ya? Bu, nanti duduknya udah gerak-gerak gitu ya. 4 menit lagi insya Allah ya. Jadi Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid memberi solusi, betul tadi Pak. Dia mencantumkan pendapatnya Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Aktsiru minal istighfar. Kita yang ibadahnya di bawah standar itu harus banget bukan istighfar, tapi memperbanyak istighfar. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa harus memperbanyak istighfar? Ya, kalau bicara standar sih sehari 100 kali. Itu standar ya Pak. Kita standar apa di bawah standar ya? Di bawah lagi.
Jadi kenapa disuruh memperbanyak? Fa innakum la tadrun, Anda tidak tahu mata tanzilur rahmah. Jadi begini, terjemah bebasnya begini Pak. Misal kita sehari istighfar 100 kali, itu kita tidak tahu apa istighfar yang ke-1, apa yang ke-25, apa yang ke-100 yang membuat dosa-dosa kita diampuni Allah. Kata Al-Hasan Al-Basri. Sekali lagi nih, kita baca istighfar 100 kali, itu ternyata kata Hasan Al-Basri belum tentu semuanya atau istighfar yang mana yang membuat dosa kita diampuni Allah. Jadi misal kita bilang, wah saya istighfar 10 kali. Kok 10 kali? Yang banyak saja belum tentu istighfar mana yang membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kata Al-Hasan Al-Basri, sebagaimana Pak? Sebagaimana kita makan. Kalau kita makan, salah satu tujuannya kan biar mendapatkan barokah makan ya. Ketahuilah Bapak Ibu, mohon maaf kalau kita makan itu nasinya ada berapa biji ya? Misal ada 200 biji, kita tidak tahu dari butiran biji mana yang ada barokahnya, sehingga kalau makan wajib dihabiskan. Ini lontong apa nasi nih? Nasi, harus habis Pak, tidak boleh ada satu biji yang lewat kalau tujuannya minta barokah, karena Allah nggak ngasih tahu yang ada barokahnya yang mana, habis semua. Bisa dibuka Pak, isinya sayur apa tuh Pak? Sayurnya harus habis, kita tidak tahu daun di mana yang ada barokah gitu ya. Kecuali laos nggak usah dimakan Pak. Kalau yang cabai-cabai makan aja, itu vitamin C gitu ya. Baik, karena sudah jam 6:05 begitu ya. Karena kita makhluk yang lemah ya, selalu berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah, kemudahan dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu sehat, mudah-mudahan kita panjang umur, mudah-mudahan rezekinya diperlancar oleh Allah, diberi anak, keturunan, keluarga yang soleh dan solehah. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf, dan akhirnya wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.